Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari sebuah topik fundamental yang menjadi jembatan antara matematika dan aplikasi sistem teknik, yaitu transformasi Laplace. Perkenalkan, nama saya Arif dan rekan saya Rifki dari kelompok 8. Pada presentasi ini, kami akan membahas bagaimana transformasi Laplace digunakan untuk menyelesaikan model sistem dinamis di bidang teknik mesin. Kita mulai dari pertanyaan mendasar. Apa itu transformasi Laplace? Transformasi Laplace adalah teknik matematika yang digunakan untuk mengubah persamaan diferensial yang rumit dalam domain waktu menjadi bentuk aljabar yang jauh lebih sederhana dalam domain frekuensi kompleks, yang biasa disebut domain S. Mengapa transformasi Laplace penting bagi insinyur? Ada beberapa alasan. Pertama, transformasi Laplace mengubah operasi diferensial dan integral menjadi operasi aljabar biasa. Kedua, transformasi Laplace sangat cocok untuk menganalisis sistem linear dinamis. Dan yang ketiga, solusi yang dihasilkan mencakup baik respon transien maupun respon keadaan lunak. Nah, karena alasan tersebut, metode ini menjadi standar industri terutama dalam desain sistem kontrol. Mari kita mulai studi kasus wajib, yaitu sebuah sistem pompa hidrolik sederhana dengan model matematika. Turunan pertama, tekanan terhadap waktu ditambah tekanan sama dengan 10 kali fungsi langkah satuan. Kondisi awal tekanan pada waktu 0 adalah 2 bar. Pada tahap ini, kita menerapkan operator Laplace pada kedua sisi persamaan. Sifat Laplace yang kita gunakan yaitu Laplace dari turunan pertama fungsi sama dengan S dikali P dalam domain S dikurang nilai awal fungsi. Setelah memasukkan kondisi awal yaitu 2 bar, kemudian mengganti Laplace dari fungsi tekanan menjadi PS dan Laplace dari 10 kali fungsi langkah adalah 10 per S, maka diperoleh persamaan aljabar dalam domain S. S dikali PS dikurang 2 ditambah PS sama dengan 10 per S. Selanjutnya, kita kelompokkan suku yang mengandung PS pada satu sisi dan konstanta pada sisi lainnya. Maka diperoleh bentuk PS dikali dalam kurung S ditambah 1 sama dengan 10 per S ditambah 2. Setelah menyamakan penyebut, bentuk akhirnya adalah PS sama dengan dalam kurung 10 ditambah 2S dibagi S dikali dalam kurung S ditambah 1. Nah, untuk mempermudah inverse Laplace, bentuk tersebut kita uraikan menjadi pecahan sederhana, yaitu A per S ditambah B per dalam kurung S ditambah 1. Dengan metode eliminasi atau substitusi, ketika S sama dengan 0, maka A sama dengan 10. Ketika S sama dengan minus 1, maka B sama dengan minus 8. Maka hasil dekomposisi pecahan parsialnya adalah 10 per S dikurangi 8 per dalam kurung S ditambah 1. Kemudian, sekarang kita kembalikan ke domain waktu menggunakan tabel standar. Inverse Laplace dari 1 per S adalah 1. Inverse Laplace dari 1 per dalam kurung S ditambah A adalah E pangkat minus AT. Dengan sifat linearitas, kita mendapatkan hasil solusi tekanan terhadap waktu adalah 10 dikurangi 8 kali E pangkat minus T. Ketika waktu sama dengan 0, hasilnya adalah 10 dikurangi 8 kali E pangkat 0, yaitu 10 dikurangi 8 sama dengan 2 bar, sesuai kondisi awal. Ketika waktu menuju tak hingga, nilai E pangkat minus T menjadi 0, sehingga diperoleh keadaan lunak tekanan yaitu 10 bar. Respon sistem menunjukkan kurva eksponensial naik dari 2 bar menuju 10 bar. Pada waktu 1 detik, sistem mencapai kira-kira 63% dari total perubahan.
Sebelum saya serahkan ke rekan saya, berikut 5 langkah utama metode transformasi Laplace. Yang pertama adalah transformasi persamaan ke domain S. Kemudian yang kedua, penyederhanaan aljabar. Yang ketiga, pecahan parsial. Yang keempat, inverse Laplace. Dan yang kelima adalah analisis fisik hasil. Selanjutnya saya persilakan rekan saya untuk melanjutkan pembahasan. Terima kasih kepada rekan saya yaitu Arif Fikri. Kita beralih ke studi kasus pilihan pertama, yaitu sistem motor listrik mainan. Sistem ini dimodelkan dengan d omega per dt ditambah 5 omega sama dengan 10 ut dengan kondisi awal yaitu omega 0 sama dengan 0. Kita ingin tahu kapan kecepatan sudut omega t mencapai 90% dari nilainya. Selanjutnya ialah solusi motor listrik menggunakan transformasi Laplace. Proses solusinya yaitu kita mulai dengan transformasi Laplace setelah substitusi kondisi awal W0 sama dengan 0 dan input unit step US sama dengan 1 per S. Kita peroleh hasil akhir di domain S yaitu omega S sama dengan 10 per S dikali dalam kurung S tambah 5. Nah, selanjutnya menggunakan langkah pecahan parsial. Kita dekomposisi omega S menjadi A per S ditambah B per dalam kurung S tambah 5. Setelah perhitungan, kita dapatkan A sama dengan 2 dan B sama dengan min 2. Sehingga omega S menjadi 2 per S dikurang 2 per dalam kurung S tambah 5. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan inverse transformasi Laplace. Dengan inverse transformasi Laplace, solusi domain di waktu adalah W omega t sama dengan 2 dikali dalam kurung 1 dikurang E pangkat min 5t radian per second. Nilai steady state motor ini adalah 2 radian per second. Untuk selanjutnya yaitu analisis waktu respon motor. Kita ingin tahu kapan omega t mencapai 90% dari 2 radian per second, yaitu 1,8 radian per second. Melalui perhitungan logaritma natural, kita temukan motor mencapai 90% kecepatan maksimalnya dalam waktu sekitar 0,46 detik. Ini adalah sistem dengan respon yang sangat cepat dengan konstanta waktu tau sama dengan 0,2 detik. Selanjutnya ialah soal pilihan 2, yang dimana studi kasusnya yaitu tangki minyak dengan katup. Model matematikanya yaitu 2dH per dt ditambah H sama dengan 6 ut dengan H0 sama dengan 0. Kita akan mencari tinggi steady state minyak dalam tangki. Selanjutnya yaitu solusi tangki minyak menggunakan transformasi Laplace. Setelah substitusi kondisi awal H0 sama dengan 0 dan input unit step US sama dengan 1 per S, kita peroleh hasil di domain S yaitu HS sama dengan 6 per dalam kurung S dikali dalam kurung 2S ditambah 1. Untuk selanjutnya yaitu langkah menggunakan pecahan parsial. Untuk pecahan parsial kita dekomposisi HS menjadi A per S ditambah B per dalam kurung 2S ditambah 1, sehingga kita dapatkan A sama dengan 6 dan B sama dengan min 12, sehingga HS menjadi 6 per S dikurang 12 per dalam kurung 2S tambah 1. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu inverse transformasi Laplace. Penting untuk memanipulasi suku kedua agar sesuai dengan bentuk standar yaitu 1 per dalam kurung S tambah H. Setelah inverse Laplace, solusi akhirnya adalah
HT sama dengan 6 dikurang 6E pangkat min 0,5 T meter. Selanjutnya ialah analisis steady state. Dengan membiarkan T menuju tak hingga, suku eksponensial hilang dan kita peroleh tinggi steady state-nya yaitu adalah 6 meter. Sistem ini memiliki konstanta waktu tau sama dengan 2,0 detik. Ini menunjukkan bahwa sistem tangki ini merespon lebih lambat dibandingkan dua sistem sebelumnya. Selanjutnya ialah perbandingan ketiga sistem. Inilah inti dari analisis sistem dinamis. Dengan transformasi Laplace, kita dapat membandingkan performa tiga sistem yang berbeda secara langsung. Kita lihat, motor listrik memiliki tau terkecil yaitu 0,2 second, menjadikannya yang paling cepat. Pompa hidrolik di tengah yaitu 1,0 second, dan tangki minyak memiliki tau terbesar yaitu 2,0 second, menjadikannya yang paling lambat. Insight teknisnya, semakin kecil konstanta waktu atau tau, semakin cepat sistem mencapai kondisi steady state. Sebagai referensi cepat, inilah tabel standar transformasi Laplace yang wajib kita kuasai, terutama sifat linearitas dan sifat diferensiasi yang menjadi kunci dalam mengubah persamaan diferensial. Selanjutnya aplikasi praktis. Transformasi Laplace bukan teori, aplikasinya sangat luas, mulai dari analisis sistem kontrol hingga solusi praktis pada sistem nyata seperti pompa motor dan sistem suspensi kendaraan. Terakhir yaitu panduan praktis. Sebagai panduan praktis untuk tugas besar ini, pastikan kita tidak hanya menghitung tetapi juga memahami konsep dasar, menunjukkan setiap langkah transformasi dengan jelas, dan yang terpenting memberikan interpretasi fisik dan dari hasil matematis yang kita buat. Untuk presentasi video, pastikan audio jelas dan visualisasi grafik akurat. Untuk selanjutnya itu kesimpulan. Transformasi Laplace adalah alat yang ampuh mengubah kalkulus rumit menjadi aljabar sederhana dan memungkinkan kita menganalisis perilaku sistem dinamis nyata secara terstruktur melalui 5 langkah metodologi. Demikian presentasi dari kelompok 8. Saya kembalikan kepada rekan saya yaitu Arif Fikri untuk penutup. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 izin menutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.